wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menampilkan roleplay untuk memenuhi tugas evidence based praktik. Kami dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan di Universitas MH Tamrin. Perkenalkan, nama saya Delayu Prateningsi sebagai dokter. Perkenalkan, saya Siti Nurfadila sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Sarah Sapina Irawati sebagai analis kesehatan. Perkenalkan, nama saya Malia Raslianti sebagai ahli gizi. Perkenalkan, saya Lady Kusuma Dewi sebagai klien. Perkenalkan, saya Putri Anjumi Zaira sebagai bidan. Selamat menonton! Permisi. Selamat siang Ibu, silakan duduk Ibu. Baik Mbak, terima kasih. Saya duduk ya Mbak. Ya Ibu. Ibu sebelumnya perkenalkan, saya perawat Fadila yang bertugas di DD pada hari ini. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya Ibu. Baik Mbak. Maaf sebelumnya Ibu ada apakah Ibu ada seperti identitas KTP? Ada. Sebentar ya Mbak, saya ambil kenalan dulu. Baik Ibu. Ini KTP saya Mbak. Baik Ibu, saya data terlebih dahulu ya Ibu. Baik Mbak. Ibu, apakah ada keluhan yang Ibu rasakan? Saya sering mengalami mual pekat, pusing saat berdiri, nyeri perut, tidak nafsu makan, serasa cepat haus, suster. Lalu saya juga sering merasakan lelah sus. Baik Ibu, mungkin ada keluhan yang lain? Tidak ada sus, hanya itu saja. Baik. Sebelumnya mohon maaf, silakan terbaring sebelah sini ya Bu. Baik suster. Boleh saya bantu Ibu? Baik sus. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Bu, seperti tekanan darah, pernapasan, nadi dan suhu ya Ibu. Baik suster. Sebelumnya izin ya Bu untuk melakukan pengukuran suhu ya Ibu. Baik suster. Ditunggu 5 menit ya Ibu. Baik suster. 5 menit saya ambil terlebih dahulu ya Ibu. Baik Mbak. Tunggu sebentar ya Ibu. Baik suster. Siang Dok. Siang sus. Izin sebelumnya di UGD terdapat pasien bernama Nyonya Leli, mohon dilakukan diagnosa selanjutnya Dok. Baik sus. Nah, izin Dok, berikut ada hasil pemeriksaan di TV ya Dok. Baik sus, saya akan segera ke UGD ya sus. Baik Dok, terima kasih dokter. Sama-sama suster. Siang Ibu, dengan Ibu siapa ya Bu? Siang Dok, dengan Lady Kusuma Dewi Dok. Baik Ibu, apakah benar keluhan Ibu ada mual, muntah, pusing saat berdiri, nyeri perut, tidak nafsu makan, merasa cepat haus, dan sering merasa lelah ya Bu? Benar Dok. Baik Ibu, saya periksa dulu ya Ibu. Baik dokter. Di sini sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital Bu oleh perawat, dan saya akan memberitahukan hasilnya ya Bu. Baik Dok. Menurut hasil pemeriksaan, tekanan darah Ibu 90/60 dan suhu Ibu 35 derajat Celcius, nadi Ibu 60 kali per menit, pernapasan Ibu 20 kali per menit. Setelah saya lihat dari hasil pemeriksaan ini, Ibu ini harus dirawat Bu dan dilakukan pengobatan lebih lanjut. Bagaimana Bu? Baik dokter, saya serahkan saja semuanya pada dokter, mana yang terbaik untuk saya ya Dok.
Baik Ibu, tunggu sebentar ya Ibu. Baik dokter. Nurse, Ya dok. Nurse, tolong bawa Ibu ini ke ruang perawatan lebih lanjut ya Nurse. Baik dok, saya akan bawa ya dok. Baik Nurse, terima kasih ya. Sama-sama dokter. Sesuai dengan instruksi dokter, Ibu bisa dipindahkan ke ruang perawatan ya Ibu dengan menggunakan kursi roda ya Bu. Baik suster. Baik Ibu, saya bantu untuk menaiki kursi rodanya ya Bu. Baik sus. Siang Mbak. Yang sus. Di sini ada pasien baru dari UGD dan ini ada status pasiennya ya Mbak. Oh, terima kasih banyak, sus. Ya Mbak, saya permisi ya Mbak. Iya, sama sus. Ini Ibu bisa diturunkan sebentar kakinya. Baik. Saya bantu dulu. Maaf Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Baik Mbak. Maaf Bu. Konjungtiva Ibu terlihat pucat Ibu. Maaf Ibu. Maaf ya Ibu. Maaf ya Ibu, saya buka dulu sebentar. Air susunya belum keluar ya Ibu. Oh baik Mbak. Yang sebelah. Maaf. Sebentar. Air susunya masih belum keluar ya Ibu. Iya Pak Mbak. Ibu, kakinya boleh ditekuk sedikit? Maaf Ibu. Nyaman Ibu? Nyaman Mbak. Bajunya dibuka sedikit untuk palpasi pada perut Ibu ya Ibu. Baik Mbak. Untuk tinggi fundus uterinya 32 cm ya Ibu. Oh iya Mbak. Sekarang pemeriksaan detak jantung janin ya Ibu. Baik Mbak. Detak jantung janinnya itu 140 kali per menit. Itu teratur. Itu sudah termasuk normal ya Ibu. Oh iya Mbak.
pemeriksaan kuku tangan dan kuku kaki ya Ibu. Iya, Mbak. Maaf Ibu. Kuku tangannya terlihat pucat Ibu. Saya lepas kaos kakinya sebentar ya Ibu. Baik, Mbak. Saya periksa Ibu. Boleh deh. Kuku kaki Ibu terlihat pucat Ibu. Untuk selanjutnya akan ada pemeriksaan di laboratorium Ibu. Baik, Mbak. Saya akan menelpon staf yang ada di laboratorium sekarang ya Ibu. Baik, Mbak. Sore Bu, dengan Ibu siapa ya? Dengan Laili Kusuma Dewi, Mbak. Baik Bu, sebelumnya saya di sini untuk melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Oh, baik, Mbak. Baik, Mbak, kalau boleh saya tahu akan dilakukan pemeriksaan apa ya? Baik, di sini saya akan memeriksa tes urin, HB, dan pemeriksaan golongan darah Bu. Jadi saya akan menjelaskan prosedurnya terlebih dahulu ya Bu. Yang pertama itu pemeriksaan urin. Jadi nanti Ibu pada saat buang air kecil, nanti Ibu urinnya tuh Ibu tampung di sini. Urin yang pertama itu Ibu buang. Nah, yang Ibu tampung itu urin yang kedua. Selebihnya itu Ibu buang saja urinnya. Oh, baik, Mbak. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan golongan darah dan HB. Jadi nanti saya suntik lengan Ibu untuk diambil sampel darahnya. Baik, Mbak. Yang tadi saya jelaskan, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti, Mbak. Maaf Ibu, lengan bajunya saya ke atasin ya Bu. Iya, Mbak. Udah, Mbak. Misi Mbak, ini hasil pemeriksaan atas nama Nyonya Leli. Baik Mbak, terima kasih banyak. Ya. Mbak, Iya mau menanyakan hasil pemeriksaan lab dari Nyonya Lili apakah sudah ada? Oh sudah dok. Ini hasil dari minyak. Baik, terima kasih ya Mbak. Sebentar dok. Permisi Ibu, Iya, Dok. dengan Ibu Laili ya Bu? Iya, Dok. Ibu, di sini hasil pemeriksaan laboratoriumnya sudah keluar. Saya akan membacakan hasilnya ya Ibu. Baik, Dok. Di sini dari hasil pemeriksaan lab bahwa HB Ibu itu rendah ya Ibu, 9,8. Golongan darah Ibu itu O, dan untuk hasil pemeriksaan urinnya dalam keadaan normal semua. Dan menurut hasil pemeriksaan bahwa Ibu mengalami hiperemesis gravidarum disertai dengan anemia ringan ya Ibu. Lalu saya harus bagaimana ya, Dok? Jadi nanti saya akan arahkan Ibu ke bagian ahli gizi. Yang di sana Ibu akan mendapatkan informasi mengenai makanan apa saja yang harus Ibu konsumsi untuk mengatasi anemia Ibu. Oh, baik, Dokter. Baik, saya akan tinggal Ibu sebentar dan saya akan serahkan ke bidan lalu ke ahli gizi ya Ibu. Baik, Dokter. Terima kasih banyak ya, Dok. Baik, cepat pulih ya Ibu. Baik, Dok. Mbak Putri, Iya dok. nanti Mbak tolong bawa Ibu Laili ke bagian ahli gizi ya. Oh iya dok. Terima kasih ya Mbak. Iya sama-sama dok. Bu, mari saya antarkan ke ruang ahli gizi ya Ibu. Baik, Bu.
Saya Bidan Putri dari Ruang Mawar dan klien saya Nyonya Lili ingin berkonsultasi mengenai asupan gizi pada ibu hamil yang mengalami anemia ringan dan hiperemesis, Mbak. Menderita hiperemesis dan anemia ya? Iya Mbak. Apakah ibu memiliki alergi obat, makanan, dan minuman? Sampai saat ini sih tidak ada Mbak. Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan apa saja yang harus dikonsumsi pada ibu hamil, khususnya ibu hamil yang mengalami hiperemesis dan anemia. Jadi makanan yang harus ibu konsumsi itu ada pisang, ada kurma, ada oatmeal, kacang-kacangan, brokoli, daging merah, kuning telur, bayam, dan remis. Itu bisa makan sedikit demi sedikit. Misalnya untuk makan pagi bisa mengkonsumsi oatmeal, kurma, dan air putih hangat. Makan siang dengan menu nasi putih, sayur bayam, dan daging merah. Lihat di sini terdapat gambaran makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil. Baik Mbak, terima kasih informasinya. Untuk kedepannya saya akan merubah pola makan saya Mbak. Sama-sama Mbak, cepat pulih dan ditunggu kelahirannya. Baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum